Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen, tim reviewer, serta rekan-rekan peserta Seminar Nasional Saintek kelima Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Perkenalkan, nama saya Dita Tiara Putri. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah saya lakukan bersama tim saya, yaitu ada Ivan Nurul Fauzia, Nuraila, dan Suci Maulia. Kami dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Pelita Bangsa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengamanan Data Pemesanan Pelanggan Menggunakan Algoritma AS256-CBC. Studi kasus pada UMKM City Furniture. Presentasi kami akan dibagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga alur proses, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima ada kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya. Baik, kita masuk ke bagian pertama yaitu ada pendahuluan. Jadi, UMKM memiliki peran yang sangat vital dalam perekonomian di Indonesia. Data menunjukkan UMKM berkontribusi 61% terhadap PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Namun sayangnya, UMKM masih sangat rentan terhadap ancaman keamanan digital, khususnya di industri furniture yang mulai beralih ke sistem pemesanan berbasis online. Mereka mengelola data sensitif pelanggan dalam jumlah yang besar. Menurut laporan dari IBM Security 2024, pelanggaran data tidak hanya mengekspos informasi pribadi pelanggan, tetapi juga menurunkan kepercayaan konsumen dan mengancam keberlangsungan bisnis. UMKM menghadapi tantangan khusus dalam hal ini, yaitu keterbatasan sumber daya finansial dan literasi keamanan cyber yang masih rendah. Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang kami telah, kami menemukan beberapa gap atau kesenjangan. Yang pertama, implementasi AS256-CBC dalam penelitian terdahulu masih dominan pada sistem yang berskala besar atau enterprise level. Yang kedua, penelitian terkait pengamanan data pelanggan pada sektor UMKM, khususnya industri furniture, masih sangat terbatas. Ketiga, UMKM memiliki keterbatasan sumber daya teknis dan infrastruktur keamanan yang berbeda dengan perusahaan besar. Dan yang keempat, studi yang mengevaluasi kualitas Cybertext menggunakan Shannon Entropy pada konteks UMKM furniture masih sangat jarang. Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, merancang dan mengimplementasikan sistem enkripsi menggunakan Advanced Encryption Standard 256 bit dengan mode Cipher Blockchaining atau yang disingkat AS256-CBC pada data pemesanan pelanggan. Dan yang kedua, mengevaluasi tingkat keamanan Cybertext yang dihasilkan menggunakan metode Shannon Entropy untuk mengukur seberapa acaknya Cybertext yang kami hasilkan. Kita masuk pada metode penelitian. Objek penelitian kami dilakukan di UMKM City Furniture yang berlokasi di Jalan Raya Cikarang, Sukatani, Karangsentosa, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari sisi teknis implementasi, kami menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dengan MySQL sebagai database management system. Enkripsi AS256-CBC kami implementasikan menggunakan OpenSSL library. Kami menerapkan build level encryption, yang artinya hanya kolom-kolom tertentu saja yang kami enkripsi. Data yang kami kategorikan sebagai data sensitif dan dienkripsi adalah nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat pengiriman. Jadi tidak seluruh data kami enkripsi, hanya beberapa kolom yang kami kategorikan sebagai data sensitif. Untuk evaluasi, kami melakukan dua jenis pengujian. Yang pertama, pengujian fungsional, di mana kami melakukan pengujian enkripsi dan dekripsi pada sampel data yang mencangkup nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat untuk memverifikasi konsistensi proses. Jadi kita samakan apakah enkripsi ini hasilnya sesuai dengan yang didekripsi. Dan untuk yang kedua, pengujian keamanan, di mana kami melakukan evaluasi tingkat keacakan Cybertext menggunakan Shannon Entropy pada variasi jumlah data dari 10 hingga 50 data. Selanjutnya masuk ke alur proses enkripsi dan dekripsi dari sistem yang kami buat. Yang pertama, alur enkripsi terlebih dahulu. Yang pertama itu dimulai ketika ada input data pemesanan seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian, sistem akan generate initialization vector atau EV secara acak sebesar 16 bytes. Setelah itu, data dienkripsi menggunakan algoritma AS256-CBC. Hasil enkripsi atau Cybertext kemudian digabungkan dengan EV, dan gabungan EV dan Cybertext ini kemudian di-encode ke format base 64 untuk memudahkan penyimpanan.
Jadi encode itu mengubah data ke format tertentu agar bisa disimpan atau dikirim dengan aman. Terakhir, data yang sudah terenkripsi akan tersimpan ke dalam database MySQL. Dekripsinya, jadi enkripsi tersimpan di dalam database, sedangkan untuk didekripsi akan ditampilkan pada halaman dashboard admin. Jadi ketika administrator mengakses dashboard pemesanan, sistem akan mengambil data terenkripsi dari database. Data dalam format base64 kemudian didecode kembali. Code yaitu mengembalikan data yang sudah diencode ke bentuk aslinya. Selanjutnya, sistem memisahkan EV yang berada di 16 bytes pertama dengan ciphertext. Kemudian dilakukan dekripsi menggunakan AES256-CPC dengan EV dan kunci yang sama seperti saat enkripsi. Hasilnya adalah plain text yang siap ditampilkan di dashboard admin. Selanjutnya, kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Yang pertama dari hasil enkripsi. Jadi, dari implementasi yang kami lakukan, hanya data yang bersifat sensitif yang kami enkripsi, seperti nama pelanggan, nomor telepon, alamat. Sedangkan untuk data non-sensitif seperti nama produk, jumlah, total harga itu tidak kami enkripsi. Jadi masih dalam bentuk yang normal atau plain text. Seperti yang terlihat pada tampilan database, data sensitif ini tersimpan dalam bentuk ciphertext atau teks acak dalam format base64 yang tidak dapat dibaca secara langsung. Tanpa proses dekripsi yang benar, data ini tidak akan bisa diakses. Untuk hasil dekripsi, proses dilakukan saat data perlu ditampilkan di sistem. Jadi, data yang di database ini dalam bentuk ciphertext semuanya akan ditampilkan ke dalam halaman admin. Dan hanya administrator yang memiliki hak akses untuk melihat hasil dekripsi. Yang terpenting adalah data dikembalikan ke bentuk plain text tanpa ada perubahan nilai sama sekali. Sekarang, kita lihat hasil dari pengujian fungsional. Kami melakukan pengujian per sampel data secara individual. Ciphertext dari database didekripsi dan kemudian diverifikasi kembali apakah hasilnya sama persis dengan plain text awal. Seperti yang ditampilkan pada tabel, seluruh data identik tanpa ada perubahan atau kehilangan informasi apapun. Mekanisme enkripsi dan dekripsi kami berjalan konsisten dengan tingkat keberhasilan 100%. Kami melakukan pengujian menggunakan nama yang sama, yang identik, Rizal Fahmi Kurniawan, sebanyak 2 kali. Lalu, sistem menghasilkan ciphertext yang berbeda. Nah, ini membuktikan bahwa penggunaan initialization vector atau EV yang bersifat acak berhasil mencegah pola ciphertext yang sama. Selanjutnya, kita masuk ke pengujian Shannon entropy. Shannon entropy adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat keacakan atau randomness dari suatu data. Untuk pengujian ini, kami menggabungkan ketiga data sensitif. Dari hasil pengujian pada variasi jumlah data 10 hingga 50 data, kami mendapatkan nilai entropi berkisar antara 79224 hingga 79845 bit per byte. Jika kita konversi ke persentase terhadap nilai 8 bit per byte, ini berarti mencapai 99,03% hingga 99,81% dari nilai ideal. Nah, nilai idealnya ini ada di 8 bit per byte. Seperti yang terlihat pada grafik tren di slide ini, nilai entropi cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah data, dan konsisten mendekati nilai ideal. Ini menunjukkan bahwa sistem enkripsi kami menghasilkan ciphertext dengan tingkat keacakan yang excellent dan memenuhi standar kriptografi modern. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir, yaitu ke bagian kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang kami ambil yaitu yang pertama ada sistem enkripsi AES256-CPC ini dengan set level encryption berhasil diterapkan pada data pemesanan UMKM City Furniture menggunakan kunci 256 bit dengan EV-nya acak. Kedua, dari pengujian fungsional kami mendapatkan sukses rate 100% dengan data yang kembali utuh tanpa perubahan. Dan yang ketiga, nilai Shannon entropy berada di rentang 79224 hingga 79845 bit per byte atau 99,03% hingga 99,81% dari nilai ideal, yang mengindikasikan tingkat keamanan yang excellent. Dari ketiga itu, solusi ini terbukti efektif dan efisien untuk dikembangkan pada UMKM dengan sumber daya yang terbatas. Sarannya, untuk penelitian selanjutnya, kami merekomendasikan beberapa hal. Yang pertama, melakukan perbandingan antara pendekatan bit level encryption dengan database level encryption. Yang kedua, melakukan pengujian ketahanan terhadap berbagai jenis serangan kriptografi. Dan yang ketiga, mengimplementasikan sistem ini pada platform e-commerce yang lebih kompleks dan memiliki volume transaksi yang lebih tinggi lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.